Sobat Rundingan, beberapa waktu lalu aku mereview tentang film Hati Suhita. Nah, terus kan banyak nih yang tanya, kenapa sih kok orang-orang di pesantren itu banyak yang dijodohkan? Kayak perjodohannya Gus Biru dan Alina Suhita. Sebenarnya bagaimana sih hukumnya pernikahan perjodohan? Apalagi pernikahan perjodohan ini mungkin dekat ya dengan kita. Nggak cuma di pesantren sebenarnya. Di drama Korea juga banyak. Atau malah ayah ibu kita dulu hasil perjodohan kakek dan nenek kita. Pernikahan merupakan ikatan yang kokoh atau misaqun ghalidha yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui akad atau persetujuan berupa ijab dan qabul antara calon suami dan juga calon istri. Disaksikan oleh dua orang dan bagi calon istri itu disyariatkan ada wali. Sebagaimana hadis Nabi, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fa huwa batilun. Sesungguhnya Nabi bersabda, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian maka batil atau tidak sah. Konsep perwalian dalam fikih ini ada dua. Yang pertama wali mujbir dan yang kedua wali ghairu mujbir. Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak gadis yang berada dalam perwaliannya. Yang termasuk wali mujbir adalah ayah, kemudian kakek dari garis ayah. Sedangkan yang termasuk wali ghairu mujbir adalah semua yang termasuk asobah dalam hukum waris kecuali ayah dan kakek dari garis ayah, gadis ataupun janda. Namun konsep ijbar nikah tidak luput dari sejarah peradaban pada masa sebelum datang Islam yang menganggap perempuan adalah tamlik atau kepemilikan. Maka perempuan diposisikan sebagai komoditas yang sepenuhnya dimiliki oleh ayah atau walinya. Lalu Islam turun dan membawa risalah yang memangkas sedikit demi sedikit tradisi tersebut. Sebagaimana visi dan misi dari risalah kenabian Muhammad yang menyempurnakan akhlak, termasuk akhlak terhadap perempuan. Nabi mengubah tradisi ijbar nikah dengan memberikan hak penuh kepada perempuan untuk memilih pasangannya yang dicintainya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ada seorang perempuan bernama Hansa bin Khidam al-Answariyah datang kepada Nabi dan mengadukan perihal pernikahannya. Khidam menikahkan Hansa dengan lelaki yang tidak disukai oleh Hansa. Lalu Rasulullah bertanya kepada Hansa, apakah kamu dimintai persetujuan ini atas pernikahan itu? Hansa menjawab, aku sebenarnya tidak menyukai pilihan ayahku, Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi memanggil ayahnya dan langsung menasehati untuk menyerahkan urusan pernikahan sepenuhnya kepada putrinya, serta menetapkan bahwa pernikahan putrinya ini tidaklah sah jika tanpa persetujuan pihak perempuan. Tuh kan, Nabi juga berpesan kepada Hansa untuk menikah dengan laki yang ia sukai. Hansa berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya bisa saja aku menerima pilihan ayahku, tetapi aku ingin semua perempuan tahu bahwa seorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya. Ini luar biasa sekali. Diperkuat pula dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim, al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliha. Seorang ayyim itu lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya. Nah, di sini ada kata-kata al-ayyim. Rasulullah memilih diksi ayyim untuk menggambarkan merdekanya seorang perempuan untuk memilih pasangannya. Menurut ahli bahasa, al-ayyim ini bermakna perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih perawan atau sudah janda. Rasulullah berhasil mengubah secara drastis kebiasaan masyarakat Arab termasuk urusan pernikahan dari poligami menuju monogami dan dari nikah ijbar menjadi pernikahan yang membebaskan. Dan hal ini dipraktikkan oleh Nabi ketika akan menikahkan putrinya. Dalam Musnad Ibnu Hambal dikisahkan Rasulullah bertanya kepada putrinya, wahai putriku, sesungguhnya si fulan ini menyebut-nyebut namamu.
Itu artinya kode mau melamar. Kemudian Rasulullah melihat reaksi putrinya. Jika diam, maka pertanda setuju dan pernikahan segera dilaksanakan. As-sukutu jawabuha. Namun jika Rasulullah tahu bahwa putrinya menutup tirai kamar, maka itu adalah tanda bahwa putrinya tidak berkenan. Dan Rasulullah tidak akan memaksakan putrinya untuk menikah. Rasulullah ini hidup pada abad ke-7 Masehi dan sudah melakukan gerakan yang progresif urusan pernikahan dengan membebaskan perempuan menentukan pilihannya sendiri. Yang pada saat itu konteksnya adalah perawan, apalagi janda. Maka tidak ada lagi alasan bagi seorang wali yang menyelewengkan hak ijbarnya dalam pernikahan anak perempuannya. Ini udah abad 21 loh ini. Wali memiliki makna pengayom, pelindung, kekasih, orang yang menyayangi. Jika statusnya sebagai wali nikah, maka wali tersebut bertanggung jawab penuh untuk melindungi, mengayomi, mengasihi, dan menyayangi orang yang dalam naungannya. Jika menjadi wali nikah, lalu memaksakan kehendaknya dengan menikahkan anak perempuannya kepada orang yang tidak disukai atau bahkan tidak merestui pilihan anaknya, maka secara hakikat ia gagal menjadi seorang wali nikah. Munculnya hak ijbar dalam diskursus fikih pernikahan adalah atas dasar pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah. Pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar menikahkan Sayyidah Aisyah yang masih berusia 6 tahun dengan Nabi. Yang mana pada usia tersebut yang menanggung segala kehidupan anak adalah seorang ayah. Kita sedang tidak membahas mengapa Sayyidah Aisyah dinikah usia 6 tahun, bukan? Yang mana sepanjang usia Sayyidah Aisyah ini bertaklim kepada Rasulullah pada masa pernikahannya, sehingga menjadi seorang ulama perempuan ahli tafsir yang luar biasa. Atas riwayat ini, Imam Syafi'i menguatkan bahwa seorang ayah berhak menikahkan anak perempuannya di bawah usia 15 tahun atau belum keluar haid dengan syarat tidak boleh merugikan anak, dalam tanda kurung yang tidak ada anak yang dieksploitasi. Mafhumnya, jika anak perempuan berada pada usia di atas 15 tahun atau sudah haid, maka tetap kepada ketentuan yang disampaikan oleh Nabi bahwa pernikahan harus dengan persetujuan calon istri atau anak perempuan, dengan tanpa meninggalkan unsur maslahat atau tidak merugikan atau tidak ada eksploitasi. Makna ijbar dalam kisah tersebut adalah tidak ada yang berhak menikahkan seorang anak gadis yang belum balik dengan tujuan maslahat tanpa eksploitasi selain walinya, yakni ayah atau kakek dari ayahnya. Begitu. Jadi bagaimana sobat rundingan? Masih ada nggak cerita Siti Nurbaya di daerah kalian? Oh iya, kalian mau aku bahas tentang apa lagi nih? Komen di bawah ya.